Namaku Lintang, dan ini adalah kisahku. Cerita ini kualami saat aku bekerja di pabrik A, yang lokasinya sengaja aku rahasiakan. Waktu itu aku masih terbilang karyawan baru. Pertama masuk ke pabrik itu, aku sudah merasakan perasaan yang gak enak, entah kenapa. Aku bukan orang indigo atau semacamnya yang bisa melihat atau merasakan sesuatu hal yang gaib. Namun semenjak memasuki pabrik itu, aku sering mengalami hal-hal yang menurutku aneh. Kadang mendengar suara-suara atau mencium bau-bauan yang tidak jelas asalnya. Salah seorang temanku yang karyawan lama pernah bercerita kalau pabrik itu memang sedikit angker. Dulunya dibangun di tanah bekas kuburan. Dan yang lebih membuatku merinding, temanku itu bilang kalau setiap pabrik besar pasti punya sesuatu yang membantu kelancaran usahanya. Yang tentu saja, bantuan itu tidak cuma-cuma, alias harus ada imbalan, semacam tumbal atau apalah gitu. Awalnya aku tak begitu percaya dengan cerita temanku itu. Kuanggap hanya keisangan seorang senior terhadap karyawan baru. Hingga suatu ketika, salah seorang temanku yang juga sama-sama karyawan baru mengeluh kepadaku. Sebut saja namanya Mawar. Si Mawar ini cerita kepadaku bahwa selama kerja di pabrik ini, ia sangat sering mengalami yang namanya rep-repan atau tindihan saat tidur. Padahal sebelumnya ia sama sekali belum pernah mengalami hal seperti itu sebelum kerja di pabrik ini. Aku yang penasaran, entah kenapa waktu itu punya niat iseng ingin mengetahui seperti apa si Mawar kalau tidur dan ketindihan. Makanya pada suatu malam, kebetulan saat itu kami sama-sama dapat shift malam. Setelah menyelesaikan shift kami, aku pun menyampaikan niatku untuk ikut nginep di kos-kosan Mawar. Mawar tak keberatan, karena kebetulan teman sekamarnya, yang juga adalah calon adik iparnya, mendapat shift yang berbeda dengan kami. Singkat cerita, aku pun malam itu menginap di kos-kosan Mawar. Mawar, nanti kita tidurnya bareng sambil pegangan tangan ya, kayak orang gandengan gitu, ujarku waktu itu. Loh, kenapa harus begitu? Tanya Mawar heran. Enggak kok, aku cuma pengen tahu aja, orang tidur kalau ketindihan tuh kayak apa sih? Kan katanya kamu suka ketindihan kalau tidur. Jawabku cepat untuk menepis kecurigaan Mawar. Ah, kamu ini ada-ada saja, kata Mawar. Namun, ia tak menolak saat akhirnya aku tidur sambil memegang tangannya. Entah kenapa aku bisa mendapatkan ide seperti itu. Yang jelas, saat kami telah sama-sama tertidur, aku pun bermimpi yang sangat aneh. Dalam mimpiku, aku melihat Mawar tidur di sebelahku, tengah ditunggangi oleh sesosok makhluk yang mirip anak gorila. Sosok itu menduduki tubuh Mawar, lalu kedua tangan dan kakinya memeluk tubuh Mawar dengan sangat erat. Persis seorang bayi yang sedang memeluk ibunya. Mawar kulihat mencoba memberontak untuk melepaskan diri dari pelukan makhluk itu. Namun sepertinya pelukan makhluk yang mirip anak gorila itu sangat kuat. Hingga usaha Mawar untuk menyelamatkan diri sepertinya sia-sia saja. Masih dalam mimpiku,
Aku yang panik mencoba untuk membantu Mawar dengan menarik sosok mirip anak gorila itu dengan sekuat tenaga. Namun usahaku sepertinya juga sia-sia. Sekuat apapun aku menariknya, pelukan tangan dan kaki sosok itu tak mau lepas dari tubuh Mawar. Entah karena merasa terganggu dengan usahaku yang menarik tubuhnya, sosok mirip anak gorila itu mengangkat wajahnya dan menatap ke arahku, memperlihatkan wajahnya yang sangat menyeramkan. Wajah seram dengan sepasang taring yang mencuat di kedua sudut bibirnya, serta sepasang matanya yang menyala merah terang, sukses membuatku bergidik ngeri. Sampai akhirnya aku terbangun dan mendapati Mawar yang tidur di sebelahku tengah terlentang dengan wajah menegang dan kedua mata terbuka lebar dengan tatapan kosong. Aku yang menyadari bahwa Mawar tengah berada dalam kondisi ketindihan, sebisa mungkin membantunya agar segera bisa terbangun. Kugoyang-goyangkan tubuhnya, sambil kubisikan doa-doa sebisaku di telinganya. Alhamdulillah, setelah beberapa saat, Mawar pun akhirnya tersadar. Aku segera memberinya minum sambil menanyakan apa yang baru saja dialami olehnya. Lalu Mawar bercerita kalau barusan ia mimpi tengah berada di area pabrik. Ia sedang berjalan menuju ruang produksi, dan saat melintasi depan gudang benang, ia melihatku tengah berdiri di pintu gudang itu sambil berteriak-teriak dan menunjuk-nunjuk ke arahnya. Mawar tak begitu jelas mendengar apa yang kuteriakan, padahal jarak antara lorong menuju ruang produksi dan pintu gudang benang tempat aku berdiri sebenarnya sangat dekat. Sampai akhirnya Mawar terbangun dan mengalami ketindihan tadi. Tentu saja aku merasa heran dengan apa yang baru saja diceritakan oleh Mawar. Mimpi kami seolah bisa terhubung, entah kenapa dan apa sebabnya. Karena penasaran, keesokan harinya aku menanyakan hal itu kepada seorang yang ngerti dengan hal-hal gaib. Jawaban orang itu sukses membuat bulu kuduku merinding. Orang bisa itu bilang kalau Mawar memang sudah ditandai, dan kemungkinan besar akan dijadikan semacam tumbal untuk peliharaan si pemilik pabrik. Sosok menyerupai anak gorila yang kulihat dalam mimpiku itu adalah perwujudan dari peliharaan si pemilik pabrik. Dan ia marah karena aku secara tidak langsung telah mencampuri urusannya dengan berusaha menarik sosok itu dari atas tubuh Mawar saat di dalam mimpiku. Entah benar atau tidak, wallahu a'lam. Selepas kejadian itu, aku mengajak Mawar untuk resign dari pabrik. Namun, Mawar menolak. Akhirnya aku keluar sendiri dari pabrik itu dan mencari pekerjaan baru di pabrik lain. Semenjak saat itu, aku sudah tak lagi mendengar kabar dari Mawar. Aku hanya bisa berharap dan berdoa semoga Mawar nggak kenapa-kenapa. Dan apa yang dibilang oleh orang ngerti yang aku tanya itu tidaklah benar adanya. Jadi setelah aku resign dari pabrik A, aku mencoba melamar di pabrik B karena aku dapat info dari salah seorang temanku kalau di sana sedang membuka lowongan. Alhamdulillah aku diterima. Sedikit info, aku orangnya sedikit sensitif. Setiap kerja di suatu tempat, terus mengalami atau mendengar hal-hal yang bikin aku nggak nyaman, biasanya aku suka ngambek dan memilih untuk berhenti dan nyari kerjaan lain. Seperti di pabrik B ini, aku juga hanya bertahan beberapa bulan saja. Karena aku merasa kalau para senior di sana kurang menghargai para karyawan yang masih junior sepertiku.
Sebelum aku benar-benar memutuskan untuk resign, ternyata pabrik itu memberiku sedikit dalam tanda kutip kenang-kenangan yang sampai saat ini masih belum bisa aku lupakan. Jadi ceritanya hari itu aku bekerja seperti biasa. Sedikit gambaran tentang suasana di dalam pabrik. Ada satu line yang terdiri dari 2 barisan. Satu barisan terdiri dari 30 orang memanjang ke belakang, yang terdiri dari proses jahit, obras, dan macam-macam. Kebetulan aku di barisan pertama waktu itu. Terus di tengah-tengah antara barisan pertama dan kedua itu ada selasar kosong yang memanjang, selebar kurang lebih 1,25 meter untuk mobilisasi bahan dan tempat warawiri para helper. Balik lagi ke cerita. Saat aku sedang fokus kerja, entah mengapa seperti ada keinginan kuat untuk melihat ke arah kiri. Saat aku melihat ke sebelah kiri agak jauh dari tempatku, kulihat seorang karyawan senior sedang duduk menggelosor di lantai, sambil bersandar di dekat temanku yang lain, yang juga tengah sibuk. Posisi duduknya itu kayak orang yang sedang kecapean atau sakit. Awalnya aku cuekin aja tuh orang. Toh dia udah karyawan senior, yang seperti ku bilang di atas, suka semena-mena sama karyawan junior. Biar aja kalau nanti sampai kena tegur sama mandor karena duduk-duduk pas jam kerja. Lagi pula posisinya lumayan jauh dari tempatku. Kalau memang ada apa-apa atau kenapa-kenapa, kan ada temanku yang lain yang posisinya lebih dekat, yang bisa menolong. Namun sesaat kemudian, nggak sampai hitungan menit, aku baru ingat kalau karyawan yang duduk kecapean itu hari ini tidak masuk kerja karena sakit. Aku ingat betul, karena pagi tadi dengar dari salah seorang teman yang dititipin izin kalau orang itu nggak masuk. Lalu yang duduk menggelosor di lantai itu siapa? Spontan aku kembali melirik ke arah yang sama, dan orang itu sudah nggak ada di tempatnya. Ku cari ternyata sudah pindah duduknya selonjoran di tengah bangku lain. Tentu saja aku kaget, nggak mungkin banget kalau bisa secepat itu. Dia pindah ke tengah-tengah lain, bahkan dengan berlari sekalipun. Apalagi suasana di lain cukup sibuk. Helper berlalu lalang menyiapkan bahan dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para penjahit. Untuk sejenak aku terus memperhatikan karyawan senior itu, hingga tanpa terasa bulu kuduku pun merinding. Wajah karyawan senior itu terlihat sangat pucat. Matanya menatap kosong tepat ke arahku, seperti tatapan orang yang sedang meminta tolong. Mulutnya bergerak-gerak seolah ingin mengatakan sesuatu. Kulihat sekeliling, teman-temanku masih sibuk dengan pekerjaan mereka, seolah tak mempedulikan keberadaan karyawan senior itu, atau mereka tidak melihat keberadaan karyawan senior itu. Entahlah. Saat aku kembali melihat ke arah si karyawan senior, terkejutlah aku. Orang itu sudah berada di sebelahku. Sebelah tangannya menarik-narik celana panjang yang ku kenakan. Wajahnya yang pucat, menengadah dengan matanya yang nanar, menatapku tajam. Dari bibirnya yang juga pucat, sayup-sayup kedengar suara yang bernada sangat memelas. Tolong, tolong aku Lintang. Sontak aku menjerit dengan tubuh gemetar dan keringat dingin yang membanjiri tubuhku. Teman-teman kerjaku segera saja mengerumuniku dan menanyakan apa yang terjadi. Aku hanya tertegun, tak kuasa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-temanku. Mataku nanar, mencari-cari sosok karyawan senior misterius itu
yang kini entah telah menghilang kemana. Sadar bahwa kondisiku tidak baik-baik saja, seorang helper kemudian berinisiatif untuk membawaku keluar dari ruangan. Dia memberiku minum, dan setelah agak tenang, barulah aku bisa menceritakan apa yang sebenarnya aku alami barusan. Helper yang menolongku itu, yang kebetulan sudah lumayan lama bekerja di pabrik, nampak manggut-manggut, seolah mengerti dengan apa yang baru saja ku alami. "Mbak Lintang karyawan baru ya?" tanya helper itu. "Iya Bu," jawabku. Anu Mbak, bukannya aku mau menakut-nakuti ya, dan bukan juga aku menyarankan hal-hal yang gak baik. Tapi kalau boleh saya sarankan, lebih baik Mbak Lintang berhenti saja bekerja di pabrik ini dan cari kerjaan di tempat lain. "Loh, kenapa memangnya Bu?" tanyaku heran. Anu Mbak, sebenarnya, aku nggak enak kalau mau cerita, tapi bilang saja Bu, nggak apa-apa kok, janji aku nggak akan menceritakannya kepada orang lain, desaku. "Anu Mbak," ibu itu melihat ke kanan dan ke kiri sebentar, seolah sedang memastikan bahwa tak ada orang lain yang akan mendengar apa yang akan diucapkannya. Sebenarnya, dulu juga pernah ada yang mengalami kejadian seperti yang Mbak Lintang alami tadi. "Serius Bu?" "Iya, perempuan juga. Anaknya sangat pendiam. Saking pendiamnya, saat mengalami kejadian itu, ia tidak menceritakan kepada orang lain, tapi malah izin pergi ke kamar mandi. Mungkin karena saking ketakutannya. Lalu Bu, anak itu hilang." "Hah? Hilang?" "Iya, hilang. Setelah lama ditunggu-tunggu nggak kembali juga dari kamar mandi. Beberapa orang berusaha untuk mencarinya. Semua kamar mandi digeledah, tapi nggak ketemu. Sampai beberapa hari, bahkan keluarganya sampai datang ke pabrik dan marah-marah sama orang pabrik karena mengira itu anak diapa-apain sama orang pabrik." Lalu Bu, ibu itu tak melanjutkan ceritanya, karena mandor pabrik keburu datang untuk melihat keadaanku. "Banyak-banyak istighfar saja Mbak Lintang, dan tolong pertimbangkan lagi saranku ya," bisik ibu sebelum pergi meninggalkanku. Beberapa hari kemudian aku benar-benar resign dari pabrik itu, karena perasaanku benar-benar nggak tenang. Bayangan sosok karyawan senior dengan wajah pucat dan tatapan mata kosong, serta suara bisikannya yang meminta tolong itu, benar-benar sangat menghantuiku, sangat menyeramkan. Sebenarnya agak segan untuk menceritakan kisah ini, karena menyangkut nama baik dan privasi seseorang yang telah meninggal. Namun karena Mbak Lintang sepertinya sangat penasaran dan terus mendesakku untuk menceritakan kisah kelam ini, maka terpaksa aku menceritakannya. Tentu dengan segala pertimbangan yang matang demi kebaikan bersama. Semoga dari cerita ini bisa sama-sama kita petik hikmahnya. Perkenalkan, namaku Wulan. Tentu bukan namaku yang sebenarnya. Dan ini kisah dari salah seorang teman, sahabat, dan juga kawan yang kini telah tiada. Kita sebut saja dia Bunga. Dia salah satu teman kerjaku saat dulu bekerja di pabrik B, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Perusahaan yang cukup besar dan berada di kawasan industri yang cukup terkenal di kota ini. Si Bunga ini termasuk salah satu karyawan baru saat itu. Baru dalam hitungan bulan ia bekerja di pabrik ini.
seorang gadis yang lumayan manis sebenarnya. Namun sifatnya yang pendiam dan pemalu membuatnya tak memiliki banyak teman di pabrik ini. Namun begitu, ia termasuk karyawan yang cukup rajin. Aku sendiri salut dengan semangatnya dalam bekerja. Tak pernah mengeluh meski sering mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari para seniornya. You know lah, dalam sebuah lingkungan kerja, kadang antara senior dan junior sering ada something yang ya begitulah. Aku masih ingat, sangat ingat malah. Hari itu seperti biasa kami bekerja seperti biasanya. Dan kebetulan posisi kami bersebelahan. Dan seperti biasa juga Bunga bekerja tanpa banyak bicara. Tak seperti karyawan lain yang sesekali ngobrol dan berkelakar sekedar untuk melupakan rasa lelah. Bunga hanya fokus pada apa yang dia kerjakan. Hanya sesekali ia menyahut dan tersenyum jika ada yang menyapanya. Namun sebagai seorang teman yang bisa dibilang paling dekat dengan Bunga ini, aku merasa ada yang sedikit lain dengan sikap Bunga hari itu. Kuperhatikan ia sedikit agak kurang tenang dalam bekerja, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. Saat istirahat makan siang, sempat kutanya kenapa, tapi ia bilang dia baik-baik saja. Seperti biasa, singkat dan tanpa basa-basi. Hingga saat kembali bekerja lagi, terjadilah peristiwa memilukan itu. Aku tak ingat pasti waktunya. Yang jelas, waktu itu setelah jam makan siang. Bunga yang sedang bekerja, beberapa kali kulihat melihat ke arah satu sudut ruangan tempat kami bekerja. Raut wajahnya jelas menampakkan kecemasan dan sedikit kebingungan. Awalnya saat kutanya, ia bilang tidak ada apa-apa. Tapi lama-kelamaan, gurat kecemasan semakin nyata terlihat di wajahnya. Aku pun mendesaknya untuk bercerita, takut kalau dia sakit atau kenapa-kenapa. Akhirnya, Bunga pun mau mengatakan apa sebenarnya yang mengganggu perasaannya waktu itu. "Itu Mas A kenapa ya Mbak?" tanya Bunga waktu itu. Aku sedikit kaget mendengar pertanyaannya waktu itu, karena Mas A yang dimaksud oleh Bunga adalah salah satu karyawan yang sudah beberapa hari tak masuk kerja karena sakit. "Mas A?" Aku balik bertanya dengan nada heran. "Mas A kan sudah beberapa hari ini izin karena sakit." "Oh, pantesan. Kalau belum sehat kenapa sudah masuk kerja ya Mbak? Kasihan tuh, kuperhatikan dari tadi pagi kerjanya nggak fokus. Beberapa kali duduk ngelesot di lantai gitu, kayak orang kecapean. Ternyata lagi sakit toh." Aku semakin heran mendengar perkataan Bunga itu. Jelas-jelas kalau Mas A hari itu belum masuk. "Kamu ngomong apa sih Bunga? Mas A kan belum masuk hari ini. Jangan nakut-nakutin ah," ujarku. "Beneran Mbak, masa Mbak Wulan nggak lihat sih? Tuh kan Mas A, ngelesot lagi di lantai. Wajahnya pucat banget Mbak. Dan heran itu teman di sebelahnya kok cuek gitu sih. Nggak mau nolongin apa gimana gitu." Aku mengikuti arah pandangan Bunga. Jujur, aku mulai merinding saat itu. Karena sudah sering aku mendengar kalau pabrik ini memang sedikit angker. Tak nampak sosok Mas A yang dibilang oleh Bunga. Bahkan tak ada karyawan yang duduk ngelesot di lantai seperti yang dibilang oleh Bunga. Yang kulihat hanyalah para karyawan lain yang semuanya sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. "Jangan ngawur deh. Nggak ada Mas A di sana, Bunga. Bahkan nggak ada." "Ya Allah Mbak, ayo kita tolongin Mas A Mbak.
Itu lihat, dia kayak teriak-teriak minta tolong. Dia nunjuk-nunjuk ke kita, Mbak. Aduh, itu orang kenapa pada nggak peduli sih? Keterlaluan banget. Bunga, aku tak sempat mencegah Bunga yang saat itu segera meninggalkan pekerjaannya dan berjalan bergegas menuju ke salah satu sudut ruangan. Namun, beberapa langkah, kulihat ia berhenti dan tertegun. Kupikir kenapa anak itu? Kulihat wajahnya semakin menegang seperti orang ketakutan. Lalu, tiba-tiba berbalik dan setengah berlari keluar dari ruangan produksi. Bunga mau kemana? Aku masih sempat menegur waktu itu. Toilet, Mbak. Hanya itu jawaban yang ia serukan tanpa menoleh sama sekali. Aku tak menyangka kalau itu adalah kata-kata terakhir Bunga yang pernah kudengar. Dan aku juga sama sekali tak menyangka kalau itu adalah pertemuanku yang terakhir dengan Bunga. Aku sangat menyesal, benar-benar menyesal. Andai saat itu aku mau mendengar kata-katanya, mungkin... Bunga, kuharap kau mau memaafkanku, temanmu yang bodoh ini. Aku tak berpikir macam-macam waktu itu. Kukira Bunga hanya kebelet dan sudah nggak tahan lagi. Namun, setelah beberapa saat, Bunga tak kunjung kembali ke ruangan produksi. Rasa cemas mulai menghantuiku. Aku takut terjadi sesuatu dengannya. Beberapa kali aku melirik arloji di pergelangan tanganku. Saat telah 1 jam lebih Bunga tak kembali juga, aku segera menyusulnya ke toilet. Dan kekhawatiranku pun akhirnya terjadi juga. Suasana toilet sangat sepi waktu itu, karena memang masih jam kerja. Satu persatu pintu toilet aku buka, namun tak kutemukan Bunga di sana. Semua ruangan toilet kosong. Aku bahkan sampai berteriak-teriak memanggil namanya. Namun tak ada sahutan sama sekali. Teriakanku yang menggema di ruangan toilet itu justru menarik perhatian beberapa orang yang mendengarnya. Mereka menghampiriku dan bertanya-tanya. Aku pun menceritakan apa yang telah terjadi sebenarnya. Orang-orang itu lalu ikut membantuku mencari keberadaan Bunga. Namun tetap saja hasilnya nihil. Aku semakin khawatir. Aku takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Bunga. Dan kekhawatiranku akhirnya menjadi kenyataan. Bunga menghilang bagai ditelan bumi. Sampai shift berakhir, Bunga tak kunjung kembali juga. Pulang kerja, aku menyempatkan untuk mampir ke tempat kosnya. Namun Bunga tak kutemukan juga di sana. Kata teman-teman kosnya, Bunga belum pulang. Aku semakin cemas. Semalaman aku bahkan tak bisa tidur, memikirkan anak itu. Keesokan harinya, Bunga belum juga muncul di tempat kerja. Astagfirullah, Bunga, kemana dia? Kasak-kusuk mulai terdengar, dari dugaan Bunga yang kabur karena tak kerasan kerja di pabrik, sampai bisik-bisik yang mengatakan kalau Bunga hilang dibawa makhluk peliharaan pemilik pabrik. Membuat perasaanku semakin tak tenang saja. Sehari, 2 hari, sampai hari keempat, kabar menghilangnya Bunga akhirnya sampai juga ke telinga keluarga gadis itu. Mereka datang ke pabrik dan menanyakan tentang keberadaan Bunga. Sempat terjadi keributan waktu itu, karena pihak keluarga Bunga menuduh pihak pabrik seolah tak peduli dengan menghilangnya Bunga. Bahkan mereka sempat mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sampai seminggu semenjak Bunga menghilang, tiba-tiba gadis itu muncul kembali di ruang produksi. Tapi aku merasa itu bukanlah Bunga yang pernah aku kenal. Kemunculan Bunga yang tiba-tiba memancing kehebohan.
Kondisi gadis itu jelas tidak baik-baik saja. Bunga nampak seperti orang linglung. Semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, tak satu pun yang ia jawab. Ia seperti orang kebingungan. Tatapan matanya kosong, menatap satu persatu orang di sekitar dengan tatapan aneh. Seolah Bunga sama sekali tak mengenal orang-orang itu. Bahkan saat aku mendekatinya dan bertanya, sikapnya juga seperti itu. Ia menatapku seolah tak mengenaliku, dan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Bunga, keluarganya pun segera dihubungi. Mereka lalu membawa Bunga pulang. Sebagai seorang sahabat, tentu aku merasa sangat kehilangan. Kabar yang kudengar setelahnya, keluarga Bunga membawa Bunga berobat kemana-mana. Rumah sakit, dokter, orang pintar, semua sudah mereka datangi. Namun nasib berkata lain. Seminggu setelah Bunga kembali itu, ia pun pergi menghadap Ilahi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku benar-benar sangat terpukul waktu itu. Kusempatkan untuk datang bertakziah bersama beberapa orang temanku. Masih sempat kulihat wajah terakhir Bunga yang terlihat begitu tenang dan damai. Sempat kudengar bisik-bisik dari pihak keluarga Bunga bahwa benar Bunga meninggal tak wajar. Menurut salah satu orang pintar yang sempat mereka datangi, Bunga menjadi tumbal peliharaan si pemilik pabrik. Bahkan di saat Bunga tiba-tiba muncul dan tampak linglung itu, sebenarnya sebagian dari jiwa Bunga sudah diambil oleh makhluk jahat itu. Wallahu a'lam bishawab. Benar atau tidaknya aku tak tahu. Yang masih menjadi misteri bagiku adalah kemana Bunga saat menghilang sampai seminggu itu. Bunga sahabatku, maafkan aku yang tak bisa menolongmu waktu itu. Kini kamu telah tenang di alam sana. Dan suatu saat kami juga akan menyusulmu. Al-Fatihah.